sumber dari kekuatan yang telah dikultivasinya. Golden Core. Meskipun tubuh fisiknya dapat terlahir kembali melalui seni iblis uniknya. Golden Core yang terbelah, akar dari kultivasi, hanya dapat dihasilkan kembali dengan memberi makan awan darah masif yang mengandung kekuatan kehidupan. Dan jadi, pedang tanpa bentukku menembus perisai Yuan Li. Melalui tubuhnya, ia langsung memotong Golden Core-nya. Ah! Pada awalnya, ia tampak tidak mengerti. Detik berikutnya, ia menyadari apa yang baru saja terjadi. Dan kemudian, sesaat setelah itu, wajahnya meringis dengan grotes seperti hantu jahat yang garang. Sekali lagi, aku mengayunkan pedang tanpa bentukku. Swoosh! Kali ini, pedang tanpa bentukku bahkan menembus Golden Core dan mengiris jiwa awalnya Yuan Li. Dan kemudian, ia mulai berteriak dengan jeritan yang belum pernah terdengar di dunia ini. Pasik-pasik-sisik. Tak peduli jenis harta dharma atau teknik apa yang mengangkat realm seseorang satu tingkat penuh. Seorang kultivator dengan jiwa awal yang rusak dan Golden Core yang terbelah. Bahkan jika mereka mengangkat kultivasi dari Key Building Great Perfection, paling-paling itu hanya tahap awal pembentukan inti. Slash! Ketika aku kembali memotong meridiannya, kekuatan spiritualnya mulai bocor. Dengan Golden Core yang hancur, bahkan seni iblisnya mencapai batasnya. Kekuatan regeneratifnya melemah. Realmnya jatuh sekali lagi. Tidak lagi di tahap awal pembentukan inti, tetapi pada tingkat Key Building. Ia berteriak gila. Huff. Aku menarik napas. Mengatur napas. Tubuhku seharusnya sudah lama mati akibat efek Foolish All Men Moves Mountains. Namun, telah mencapai realm Trading Heaven Beyond the Path. Pedang tanpa bentuk, yang telah menjadi satu dengan tubuhku, terpaksa berpegang pada kehidupan yang seharusnya mati. Semua meridianku terputus, dan Golden Core-ku bergetar seolah akan hancur. Saat aku mengingat kembali pedang tanpa bentuk yang mengalir melalui meridianku dan mengembalikannya ke kesadaran, tubuhku akan runtuh. Aku melihat Yuan Li. Akhirnya, aku menangkapnya. Sekarang, ia seperti anjing di tanah, menggenggam segel perintah pelayanan dan terisak. Kenapa? Kenapa? Aku disukai oleh surga, kenapa? Aku mendekatinya dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak mungkin, pasti ada yang salah dengan segel perintah pelayanan. Ia mulai merangkak menjauh dariku dengan ketakutan. Tetapi ia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kultivasinya telah jatuh ke Key Building. Bahkan itu karena fungsi harta dharma kastil hitamnya. Jika ia melarikan diri dari sini, kultivasinya akan jatuh lebih menyedihkan lagi. Yuan Li memandangku. Aku akan memberitahumu rahasia kastil. Hanya berhenti sejenak. Aku mendekatinya. Tunggu, jangan mendekat. Jika kau tidak ingin tahu rahasia kastil, bagaimana dengan cahaya laut penindas iblis? Aku bahkan akan memberitahumu metode penyempurnaan untuk hutan pembatas rantai darah dan mayat hantu darah. Langkah. Benar. Masih ada batu roh dan eliksir yang tersisa di bawah tanah kastil. Aku akan memberikannya semua padamu. Langkah. Apapun yang kau inginkan, katakan saja. Aku akan memberimu segalanya. Bergandeng tangan denganku, dan mari kita nikmati dunia di mana makhluk surgawi telah terangkat. Dengan setiap langkah yang aku ambil, ia mundur selangkah. Aku akan mengungkap cerita tersembunyi dari segel perintah pelayanan. Tenangkan dirimu, katakan saja apa yang kau mau. Apa yang kau mau? Dan kemudian, akhirnya aku menjangkaunya. Aku menendang kakinya hingga terjatuh. Tut! Kuaag! Dengan tendanganku yang dipenuhi pedang tanpa bentuk, kedua kakinya terputus dengan bersih. Ia jatuh ke tanah, berteriak. Apakah kau berencana untuk menyiksaku? Ia memaksakan senyuman dan melihatku. Cuaruk-cuaruruk,
Regenerasi seperti kecoa itu. Ia belum sepenuhnya menghilang, dan perlahan-lahan meregenerasi kakinya. Kehuh. Ini sia-sia. Kau lihat, aku tidak akan mati hanya karena tubuhku meledak. Bukankah aku sudah bilang? Aku selamat bahkan setelah menerima 3 serangan Seo Hweol. Tingkat rasa sakit ini tidak ada artinya jika aku hanya menggunakan teknik pemblokiran sensasi yang dicatat dalam cahaya laut penindas iblis. Wong. Aku menggenggam kekosongan. Di tanganku, sebuah spanduk merah transparan muncul. Vive Elements Blood Curse Banner. Sebuah spanduk rasa sakit, digunakan untuk memberikan pembatasan atau menyiksa lawan. Melihat Vive Elements Blood Curse Banner, Yuan Li mengejek. Aku tidak tahu bagaimana kau belajar Vive Elements Blood Curse Banner, tetapi kau tahu, kan? Aku juga menguasai Vive Elements Blood Curse Banner. Jika kau berencana menyiksaku atau memberikan pembatasan padaku dengan itu bukan ide yang baik. Aku tidak terpengaruh oleh Blood Curse Banners. Bagaimana jika kita menghentikan pembicaraan yang tidak berarti ini dan berbicara tentang hal lain? Zuong. Vive Elements Blood Curse Banner di tanganku mulai dipenuhi dengan mantra hantu jiwa yin. Mantra kutukan kecil mencemari Vive Elements Blood Curse Banner. Setelah beberapa saat, Vive Elements Blood Curse Banner berubah menjadi spanduk kegelapan total alih-alih yang dicat dengan nuansa darah. Aku menciptakan teknik yang sepenuhnya baru dengan menggabungkan mantra kutukan dari mantra hantu jiwa yin, yang mengatur rasa sakit, dengan aspek dari mantra yang mengendalikan penderitaan dalam Vive Elements Blood Curse Banner. Ini mungkin karena keahlianku yang ekstrim dalam memahami rasa sakit melalui mantra hantu jiwa yin. Black Ghost Curse Banner. Aku menamai spanduk yang baru dibuat itu. Melihat Yuan Li yang kebingungan, yang kakinya baru saja beregenerasi. Aku menyodok Black Ghost Curse Banner langsung ke salah satu kakinya. Yuan Li bahkan tidak bisa berteriak dengan benar. Wajahnya langsung berubah seputih salju. Klaimnya tentang bisa memblokir rasa sakit tidak ada artinya. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh mantra kutukanku melampaui pemahamannya. Aku memanggil satu lagi Black Ghost Curse Banner. Vive Elements Blood Curse Banner tidak berfungsi. Tetapi, bagaimana dengan yang ini? Kau terlihat puas. Tut. Aku menanam Black Ghost Curse Banner di kaki lainnya. Kedua kakinya terjepit oleh Black Ghost Curse Banners, membuatnya tidak bergerak. Yuan Li jatuh ke tanah, berbusa di mulut, meronta kesakitan. Jangan khawatir. Aku hanya akan menanam beberapa lagi dan kemudian menyelesaikan urusanku denganmu. Bergetar. Yuan Li, dengan matanya terbalik dan busa mengalir, melihatku. Kemudian, paf! Ia membentuk segel dengan tangannya dan meledakkan kakinya sendiri, menggunakan kekuatan ledakan untuk melarikan diri. Tetapi ia tidak pergi jauh. Beberapa langkah saja. Ini adalah situasi yang konyol, tetapi aku tidak merasa ingin tertawa. Aku bilang jangan terlalu khawatir. Aku hanya akan menanam beberapa Black Ghost Curse Banners lagi dan tidak akan menyiksamu terlalu parah. Dengan wajah tanpa ekspresi, aku berjalan ke arahnya, memegang spanduk hitam di satu tangan. Yuan Li, dengan kedua kakinya terputus, berusaha keras untuk merangkak menjauh dariku. Sepertinya kekuatan spiritual murninya hampir habis karena regenerasinya lebih lambat dari sebelumnya. Aku akan menghancurkan Golden Core MU yang tersisa, mencabut anggota tubuhmu dan melemparkannya ke timur, barat, utara, dan selatan, dan merobek sisa tubuhmu. Menggeliat, menggeliat. Ia berjuang untuk merangkak menjauh dariku. Aku hanya akan menyebar sisa-sisa jiwa awalmu dan meninggalkan kepalamu. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyiksamu lebih dari yang aku katakan. Menggeliat, menggeliat. Dengan kedua tangan, aku mengangkat Black Ghost Curse Banner dan mendekatinya. Pukwak. Aku menanam Black Ghost Curse Banner di pahanya. Selanjutnya, aku menanam spanduk hitam di seluruh tubuh bagian bawahnya. Untuk mencegahnya melarikan diri lebih jauh. Golden Core-nya yang terbelah, di mana bisa jadi
Aku mulai mencari lokasi Golden Core-nya dengan niat untuk menanam Black Ghost Cursebanner. Ia memohon. SP Sparmy, Les Sparmy. Aku akan memberitahumu segalanya tentang metode darah. Kau bahkan bisa memperbudak aku. Cahaya laut penindas iblis, hutan pembatas rantai darah, segala sesuatu yang terkait dengan kastil, segel perintah pelayanan. Aku akan memberitahumu semuanya. Bahkan jika kau menyiksaku, tolong spare me. Jangan bunuh aku akan melakukan apapun. Bagaimana dengan ini? Ia meraba-raba dengan topeng hitam yang setengah tersisa di wajahnya. Bentuk tubuhnya mulai berubah sedikit. Dan ketika ia mengangkat tangannya dari wajahnya, ia berubah menjadi seorang wanita cantik. Suara Yuan Li menjadi lemah. Blood Body ini bisa berganti antara laki-laki dan perempuan. Aku bisa melayanimu dalam bentuk apapun. Tolong, biarkan aku melayanimu. Lakukan apa yang kau mau. Tolong, cukup spare me. Setiap jenis kecantikan mungkin. Apakah kau lebih suka yang dewasa? Atau yang sedikit lebih muda? Tolong, biarkan aku melayanimu. Aku ingin hidup. Dengan wajah tanpa ekspresi, aku mendekatinya, meraih rambutnya, dan berbisik. Aku tidak tertarik pada kecantikan yang lahir dari kehidupan manusia yang dihancurkan. Tolong. Bagaimana dengan ini? Menggeliat. Ia mulai berubah menjadi wajah yang familiar. Jika kau tidak bisa melupakan wanita yang bersamamu, maka aku bisa melayanimu dengan wajah itu juga. Aku melepaskan rambutnya dan berdiri. Dan sebelum ia sepenuhnya berubah menjadi wajahnya, aku menendang tubuh atasnya seperti sedia kala. Pukwak. Tubuh atasnya meledak. Squelch, squelch. Ia mengeluarkan kekuatan regeneratif terakhirnya, perlahan-lahan meregenerasi tubuh atasnya. Melihatnya meregenerasi wajahnya, aku berbicara dengan nada merendahkan. Diamlah. Jika kau membuka mulut menjijikan itu sekali lagi, aku akan merobek rahangmu. UMM. Menggeliat. Menyadari aku serius, ia mengubah wajahnya. Wajah tanpa mata, hidung, mulut, atau telinga. Sebuah wajah tanpa wajah yang sempurna. Itulah wajah asli Yuan Li. Baik laki-laki, perempuan, atau bahkan manusia. Hanya iblis kotor, esensi dari Yuan Li. Jangan khawatir. Seperti yang aku katakan, aku tidak akan menyiksamu. Aku melihat wajahnya yang tanpa ekspresi, aku melanjutkan. Aku sedang berusaha memberimu sebuah berkah saat ini. Pukwak. Aku menjepit kedua lengannya dengan Black Ghost Cursebanner dan perlahan berbicara. Menjadi mampu mengakhiri kehidupan adalah sebuah berkah yang besar. Saat ini, aku akan memberimu berkah yang sangat dermawan. Au. Ia tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena ancamanku untuk merobek rahangnya, ia hanya meronta tanpa membuka mulut. Kau juga pasti telah berjuang keras untuk sampai di sini. Aku akan membiarkanmu melupakan segalanya. Membiarkanmu meletakkan segalanya, dan beristirahat. Tut. Saat aku sepenuhnya menanam Black Ghost Cursebanner terakhir di lokasi dantiannya yang hancur. Kerarak. Hanya sebuah mulut yang muncul di wajahnya yang tanpa wajah. Yuan Li berteriak seolah dalam penderitaan. Itu. Bagaimana itu bisa menjadi berkah? Berhenti bicara omong kosong. Aku ingin hidup. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Dengan diam, aku mulai merobek anggota tubuhnya satu persatu. Namun, bahkan saat anggota tubuhnya dirobek, ia berteriak dengan suara penuh ketakutan. Tolong, cukup siksa aku. Tidak, tolong siksa aku. Spare me. Bahkan jika kau menyiksaku dan melanggar aku, cukup spare me, cukup spare me. Kenapa? Kenapa aku harus mati? Aku
Tentu saja, aku juga ingin menyiksamu. Tetapi, aku melihat ke langit dengan wajah tanpa ekspresi dan melanjutkan. Saat ini, pada saat ini. Bahkan jika hanya sesaat lebih awal, betapa banyak jiwa yang penuh dendam yang merindukan kematianmu, mungkin ada. Banyak yang mati dalam kepahitan karena dirimu, mereka pasti menunggu dengan penuh harap untukmu di alam bawah. Jadi, aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Aku merobek lengannya dan melemparkannya ke selatan dan utara. Aku tidak ingin mati. Huaah, tidak ada apa-apa setelah kematian, aku bilang padamu. Itu hanya akhir. Kematian adalah sebuah berkah. Lalu, bagaimana dengan semua yang telah aku lakukan sampai sekarang? Bukankah itu memberi berkah kepada banyak orang? Bicara, kau gila. Jika kematian adalah berkah, apa jenis kutukan yang hidup ini? Apa jenis omong kosong itu? Apa kriteria untuk berkah dan kutukan yang kau bicarakan? Aku merobek kakinya dan melemparkannya ke timur dan barat. Apa perbedaan antara berkah dan kutukan? Menurutmu, aku hanya memberikan berkah. Kenapa aku dihukum seolah-olah aku telah menyebarkan kutukan di mana-mana? Jangan buat aku tertawa. Kau hanya ingin balas dendam padaku. Cuarak, cuarak, cuarak. Aku mulai merobek tubuhnya sedikit demi sedikit. Jangan bicara gila tentang membunuhku sebagai tindakan belas kasih. Tolong spare me. Tidak, aku minta maaf. Saat tubuhnya secara bertahap lenyap, ketakutannya semakin meningkat. Yuan Li berteriak semakin keras. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Semuanya adalah kesalahanku, tolong spare me. Tolong jangan lakukan ini. Berhenti, tolong berhenti. Dan akhirnya, curak. Tubuhnya sepenuhnya terobek. Aku akan hidup. Aku. Jiwa awalnya yang hampir hancur dan tersebar muncul, berusaha frantikali untuk melarikan diri. Aku mengulurkan tangan. Slash. Pedang tanpa bentuk mengiris langsung jiwa awal Yuan Li. Fish. Jiwa awalnya sepenuhnya menyebar. Aku mengambil kepala Yuan Li. Tanpa wajah, hanya dengan mulut yang berteriak. Aku membungkus kepala grotesk dan anehnya dengan jubah merah yang ia kenakan. Langkah, langkah. Pelan-pelan, aku berjalan keluar, mendorong puing-puing. Kultivator, Seo. Di balik puing-puing, aku melihat kultivator pembentukan inti merawat luka mereka. Aku menunjukkan mereka jubah yang berisi kepala Yuan Li. Kepuasan muncul di mata mereka. Akhirnya, monster tua itu. Wajah Cheongmun Jungjin menunjukkan campuran emosi. Kepuasan, pencapaian, balas dendam, penyesalan. Perasaan yang tidak bisa aku gambarkan. Tidak ada satupun dari kultivator pembentukan inti yang tidak terluka. Semua dari mereka terluka parah atau cacat. Untuk saat ini, kultivator Seo. Sepertinya kita tidak bisa langsung kembali ke klan kita, dan kita mungkin perlu beberapa minggu untuk memulihkan kekuatan kita di sini. Cheongmun Jungjin berbicara padaku. Untuk mereka yang berasal dari faksi pengkhianat. Termasuk Makli Huang Cheon, kultivator utara dan timur yang selamat, dan Biok Cheongi. Saat ini, mereka tertekan dan terikat oleh hantu yang dipanggil oleh Seoran. Secara fisik, kondisinya yang terbaik di antara mereka. Namun secara emosional, air mata jatuh. Seoran berada di tengah runtuhan kapal penyeberangan alam. Memegang erat kemudi yang dipegang Song Jin sampai akhir, ia menangis diam-diam dengan ekspresi tanpa jiwa. Aku tidak menawarkan penghiburan kosong kepada seseorang yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Aku hanya berdiri di sampingnya. Berdiam diri berduka untuk Song Jin bersamanya untuk waktu yang lama. Tetes. Tetes. Sudah berapa banyak air mata yang ia jatuhkan? Seoran terhuyung-huyung berdiri. Bahkan ketika dia masih hidup. Konyol rasanya mengatakan ketika dia masih hidup, tetapi ketika dia masih bersama kami,
Guruku selalu berkata bahwa kita harus berpisah suatu hari nanti. Aku tidak pernah mengira hari itu akan terjadi hari ini. Ini begitu mendadak. Tetapi jika guruku melihatku seperti ini, dia pasti akan memarahiku dan menyuruhku segera bangkit. Menghapus air matanya, Seoran perlahan bangkit. Akan sulit, tetapi aku akan terus mempraktikkan metode yang diajarkan guruku. Dan suatu hari, ketika aku melampaui dia, aku akan menanyakan kepada Raja Naga Laut tentang segalanya. Ia lebih kuat dariku. Matanya dipenuhi tekad. Tetapi aku bisa melihat kesedihan di balik keteguhannya. Kondisiku yang terbaik, jadi aku akan membawamu ke tempat yang kau butuhkan. Untuk senior saat ini, Daoist Seo. Aku meletakkan tanganku di bahu Seoran. Kau tidak perlu memaksakan diri. Kau bisa berduka untuk Song Jin. Diam sejenak, Seoran menoleh dan menutupi matanya dengan satu tangan. Maaf. Seperti yang kau katakan, aku rasa aku perlu tinggal di sini beberapa hari lagi. Baiklah. Aku menepuk bahu Seoran. Kemudian, aku melihat ke arah istana perintah pelayanan yang masih melayang di langit. Swos! Aku mengumpulkan semua sisa kekuatanku dan melompat menuju istana perintah pelayanan. Ia masih melayang di langit, didorong oleh kekuatan yang tidak diketahui. Lebih jauh lagi, ia perlahan-lahan memulihkan dirinya. Aku melihat istana aneh ini sejenak dan kemudian mencari melalui reruntuhannya. Setelah beberapa saat, aku menemukan tubuh Biok Munseong. Aku mengumpulkan sisa-sisa tubuhnya dan membawanya ke tanah. Aku menyerahkan sisa-sisa Biok Munseong kepada Cheong Mun Jung Jin. Silakan jaga dia dengan baik. Baiklah. Cheong Mun Jung Jin dan kultivator pembentukan inti yang tersisa juga sedang mengumpulkan sisa-sisa yang jatuh. Aku meletakkan serpihan kaca di saku Biok Munseong. Tepat saat itu, kultivator, Seo, salah satu dari 6 klan Shengzi. Kepala klan Jun mendekatiku dengan hati-hati. Kultivator Seo, kau membunuh monster tua itu, kan? Itu benar. Dari apa yang telah kami konfirmasi saat menjelajah, ada sejumlah besar obat spiritual, batu roh, harta dharma, dan kekayaan yang terakumulasi di bawah tanah kastil monster tua itu. Sepertinya hanya wajar jika kultivator Seo, yang memainkan peran terbesar dalam memburu monster tua, harus memiliki pilihan pertama. Aku menjawab tanpa ekspresi. Aku tidak membutuhkannya. Ah! Wajah para kultivator pembentukan inti yang telah berkumpul di sekelilingku bersinar. Ah, jadi mungkin. Kepala klan Jun bertanya padaku dengan ragu. Ia menunjuk ke potongan tubuh Yuan Li yang robek. Apakah kau tidak tertarik pada sisa-sisa kultivator jiwa awal ini? Mengkonsumsi sisa-sisa itu sebagai eliksir akan memberikan efek yang luar biasa, dan hanya meneliti tubuh kultivator jiwa awal bisa sangat membantu dalam mencapai tahap jiwa awal. Mungkin kau juga tidak tertarik dengan itu? Aku mengangguk tanpa ekspresi. Aku hanya butuh kepala Yuan Li. Aku tidak butuh yang lain. Ah, aku mengerti. Kepala itu memang kontribusimu, kultivator Seo. Kau boleh membawanya sesukamu. Haha, lalu, bolehkah kami mengambil tubuh monster tua itu? Mereka bertanya, menunggu konfirmasiku, dan aku mengangguk. Setelah persetujuanku, mereka bergegas menuju tubuh Yuan Li seperti sekawanan hiena liar. Setelah melemparkan tubuh Yuan Li kepada mereka seperti tulang, aku mulai berjalan melalui gurun menuju kota Cheon Saek. Panas. Ini membakar. Sisa-sisa spiritualku hampir habis. Golden Core dan meridianku. Jika aku melepaskan pedang tanpa bentuk, aku akan segera runtuh. Langkah, langkah. Aku terhuyung-huyung melewati gurun. Taat. Kadang-kadang, ketika aku merasakan ledakan kekuatan, aku terbang ratusan jang, 1 jang 3,03 meter, dengan kekuatan pedang tanpa bentuk. Ketika kekuatanku habis, aku jatuh kembali ke tanah dan melanjutkan berjalan melalui gurun.
Seharusnya aku bisa meminta bantuan Seoran untuk mencapai kota Cheonsaek dengan cepat, tetapi aku tidak bisa mengambil waktu berduka darinya. Membawa pedang kaca tanpa warna di pinggangku dan kepala Yuan Li di satu tangan, aku menuju kota Cheonsaek. Itu jauh dan luas. Ugh! Aku terhuyung di bawah sinar matahari gurun yang panas. Tut! Untuk mencegah diriku jatuh, aku memanggil Black Ghost Curse Banner dan menanamnya di tanah. Ironisnya, kekuatan mantra hantu jiwa Yin sangat mengalir. Namun, karena sifat mantra hantu jiwa Yin, itu tidak membantu dalam penyembuhan. Bahkan jika dikonversi menjadi energi, energi beracun lembab yang unik tetap ada, membuatnya tidak berguna untuk kondisiku saat ini. Selain itu, aku tidak memiliki pemikiran untuk hidup lebih lama. Membuat lebih banyak boneka terkutuk untuk mentransfer luka bukanlah pilihan. Pada dasarnya, aku sudah berada di ambang kematian, hanya berpegang pada kehidupan dengan paksa melalui realm trading heaven beyond the path. Bahkan teknik pelarian terbang dari pembentukan inti bukanlah pilihan. Teknik itu bergantung pada kekuatan Golden Core, dan setiap guncangan lebih lanjut pada Golden Core-ku, baik aku bertahan dengan pedang tanpa bentuk atau tidak, tampaknya akan menghancurkannya sepenuhnya. Sungguh, ini berfungsi sebagai tongkat berjalan. Tut! Aku memanggil Black Ghost Curse Banner dan menanamnya di tanah, dengan susah payah mengambil setiap langkah dan merenung. Melihat ke belakang, beberapa spanduk hitam berkibar di gurun, menandai jalur yang telah aku lalui. Pada awalnya, baik kutukan maupun Blood Banner adalah mantra yang akan menghilang dengan sendirinya jika dibiarkan. Sementara Blood Banner bisa menjadi permanen jika ditanam di dantian atas, jika dibiarkan di luar, itu akan menghilang dengan sendirinya. Tetapi rasa sakitku yang mendalam, penderitaan yang luar biasa ini, telah menjaga Black Ghost Curse Banners tetap ada bahkan setelah waktu yang lama. Berapa lama mereka akan bertahan? Mungkin mereka tidak akan menghilang sampai setelah kematianku. Aku melihat kembali pada spanduk hitam sejenak, lalu memanggil satu lagi Black Ghost Curse Banner, berjuang untuk melangkah maju. Seiring sedikit energi kembali, aku mengulangi proses terbang dengan kekuatan pedang tanpa bentuk, lalu berjalan dengan Black Ghost Curse Banner ketika kekuatanku menurun. Sudah berapa lama ini berlangsung? Sebulan sekarang? Aku merasa setengah gila. Entah bagaimana, perjalanan ini terasa lebih sulit daripada pertarunganku dengan Yuan Li. Matahari yang menyengat. Mulut yang kering. Tubuhku berteriak kesakitan. Harapan samar akan kematian yang nyaman jika aku hanya melepaskan pedang tanpa bentuk. Dan di atas segalanya, hal yang paling menyakitkan adalah kesepian. Sendirian di gurun, perlahan-lahan menuju kota Cheonsaek, aku tenggelam dalam rasa sakit yang hampir membuatku gila. Tut! Aku menanam Black Ghost Curse Banner lainnya di tanah. Akhir-akhir ini, spanduk kutukan mulai berubah. Apa yang dulunya sebuah spanduk ini tergantung seperti benjolan besar atau tonjolan. Ia terlihat lebih grotes daripada sebelumnya, dan penampilannya saja memancarkan semacam niat jahat. Tut! Dengan tongkat yang semakin aneh dan penuh benjolan ini, aku terus maju, setiap langkah dipenuhi rasa sakit. Miss Hyang Hua. Ya. Tentu saja, hidup ini tidaklah sia-sia. Tetapi meskipun ada makna, ada juga rasa sakit. Di dunia yang penuh dengan rasa sakit ini, apakah hidup benar-benar hanya baik? Sakit. Gurun yang menyengat ini terasa seperti neraka. Aku berjalan menuju kematian, menandai perjalanan neraka ini dengan tengara rasa sakit. Sampai kapan aku akan tiba? Sebulan lagi telah berlalu. Langkah, langkah, tut. Tongkat yang aku panggil, yang dulunya Black Ghost Curse Banner, kini memiliki benjolan lebih besar dari kepala. Benjolan ini dipenuhi dengan niat jahat, siap menyebarkan kutukan gelap kepada siapapun yang berani menyentuhnya. Sekarang, bahkan jika aku mati, diragukan apakah benjolan niat jahat yang padat ini akan menghilang. Aku tidak tahu lagi.
Di dunia yang sudah penuh dengan penderitaan, apa perbedaan beberapa benjolan aneh yang penuh niat jahat? Tut! Aku menanam tongkat yang penuh benjolan itu di tanah, menopang tubuhku agar tidak jatuh, dan menghirup dalam-dalam. Wei Owung. Sedikit energi kembali. Aku terbang lagi dengan pedang tanpa bentuk. Ketika aku terbang sejenak, jauh di sana, aku melihat sesuatu yang akrab. Dan kemudian, tum! Akhirnya, tidak mampu mempertahankan kekuatanku, aku jatuh langsung dari udara. Apakah ada makna dalam mencapai tempat itu? Aku hanya ingin beristirahat dengan tenang. Tut! Aku memanggil tongkat lain dan menanamnya di tanah. Namun, mari kita pergi sedikit lebih jauh. Aku pasti, di depan mereka. Aku bersumpah untuk menawarkan kepala orang ini. Tum, tum, tum. Sudah berapa kali aku menandai tonggak rasa sakit ini, terhuyung-huyung? Tanpa aku sadari, kota Cheonsaek semakin dekat. Blin-bling. Baru saja, sesuatu sepertinya telah berdiri di depanku. Apakah itu hanya imajinasiku? Wei Owung. Sebuah badai pasir bertiup. Melalui badai pasir, aku melihat jejak kaki seseorang di depanku menghilang. Jejak kaki? Seseorang pasti berdiri di depanku. Tepat saat itu. Wei Owung. Angin dingin bertiup. Di sana, jauh di sana. Aku melihat awan gelap menutupi langit di arah kota Cheonsaek. Awan gelap menyebar di sekeliling, dan segera hujan di mana-mana. Swoosh! Hujan turun di gurun. Aku berdiri di sana tertegun, membuka mulutku, dan meminum air hujan. Kenapa hujan? Ini bukan musim yang tepat untuk hujan. Ini adalah hujan yang tiba-tiba dan tak terduga. Saat aku melangkah. Pasti. Di tanah kota Cheonsaek, yang seharusnya dalam reruntuhan. Beberapa warna putih dapat terlihat. Uh, uh. Aku, dengan ekspresi bodoh, mengabaikan rasa sakit yang merobek tubuhku, dan mulai berlari untuk memastikan. Uh, uh. Aku kehilangan kata-kata. Uh. Tum, tum, tum tum tum. Aku berlari melalui gurun. Dan akhirnya, setelah mencapai kota Cheonsaek, aku melihat sekeliling dengan mata kosong. Sosok pucat menungguiku. Semua yang telah dibantai oleh Yuan Li, yang mati di kota Cheonsaek. Buk Jungho dan Cheo Moon Ryong tersenyum ramah padaku melalui hujan. Aku menatap mereka dengan diam. Dan kemudian, perlahan, aku meletakkan kepala Yuan Li. Gemetar, gemetar, gemetar. Dengan tangan yang bergetar, memeras sisa kekuatanku, aku menempelkan mantra kutukan dengan api yin ke kepala Yuan Li. Api yin hitam membakar kepala Yuan Li dengan ganas, bahkan di tengah hujan. Akhirnya, aku telah melakukannya. Sekarang, bisakah aku beristirahat dengan tenang? Kemudian, Cheo Moon Ryong menunjuk ke suatu tempat. Aku berpegang pada tubuhku yang mulai runtuh. Cheo Moon Ryong tersenyum samar. Seolah terpesona, aku berjalan menuju tempat yang ditunjuk Cheo Moon Ryong. Menuju bengkel Buk Hyang Hua. Dengan ekspresi bingung, aku melangkah melalui kota. SHHH. Suara hujan entah bagaimana terasa menyenangkan di telingaku. Dan di ujung jalan, di tengah hujan, berdiri sosok yang aku impikan. Tidak, mungkin lebih tepat untuk mengatakan dia melayang. Hyang Hua. Dengan tenggorokan kering dan suara serak, aku memanggilnya. Sebuah badai pikiran melanda pikiranku. Bagaimana? Tiba-tiba, aku merasakan tatapan dan menoleh ke samping. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sepertinya itu hanya ilusi. Dia tersenyum lembut. Bagaimana? Aku menjadi roh pengembara, menunggu ora beoni.
Pastinya, waktu itu. Aku masih ingat saat-saat ketika jiwanya naik ke surga. Tiba-tiba, dia melirik ke arah yang aku lihat dan tersenyum padaku lagi. Tapi bukankah ada yang lebih penting? Benar. Satu orang telah mati, dan satu orang selamat. Tetapi hati kami masih terhubung. Aku segera memahami apa yang dia maksud. Di kota Yeondu, aku ingin berdansa dengan Orabeoni, tetapi sepertinya kita akhirnya berdansa di sini. Tunggu sebentar. Aku akan segera bersiap. Aku menarik pedang kaca tanpa warna dari pinggangku dan menuangkan seluruh kekuatanku ke dalamnya, mengisinya dengan kekuatan spiritual. Weo Wung. Pedang kaca tanpa warna pada awalnya dibuat sebagai batu nisan untuk orang-orang yang tinggal di kota Cheonsaek. Mengikuti kehendakku, 3.000 pedang kaca kembali ke kuburan masing-masing. Setelah itu, aku mengulurkan tanganku ke arahnya. Kami saling tersenyum tanpa kata-kata. Karena kami tidak memiliki kipas, kami meniru memegang satu dan mengambil posisi. Tidak ada musik, tetapi kami berdansa pelan mengikuti simfoni hujan, selaras dengan langkah masing-masing. Jari-jari kami saling bersentuhan, karena tidak ada dari kami yang memegang kipas. Aku melangkah 3 langkah ke kiri, menyelesaikan satu lingkaran. Dia bergerak seperti diriku, berputar mengelilingi, dan jari-jari kami bersentuhan lagi. Yang hidup dan yang mati berdansa perlahan melalui pemakaman yang hujan, tempat pedang kaca ditanam. Weo Wung. Roh-roh yang menyaksikan perlahan berubah menjadi bola cahaya dan naik ke surga satu persatu. Cheong Mun Ryong, Buk Jung Ho, dan banyak teman serta tetangga, kecuali Kim Yang Hun, muncul. Saat jiwa mereka menghilang, hujan perlahan berhenti, dan awan di langit mulai surut. Sama seperti festival saat itu, aku mengangkat tanganku ke wajahnya. Tanpa penutup, jari-jariku menyentuh wajahnya dengan lembut. Jari-jari kami bersentuhan lagi. Langit berwarna ungu. Matahari terbenam memudar, dan langit malam mulai bangkit. Kami melangkah 3 langkah ke kanan, menyelesaikan lingkaran lain. Jari-jari kami bersentuhan beberapa kali, dan akhirnya, kami kembali ke posisi semula. Tetes, tetes. Air mata jatuh. Yang mengejutkan, itu bukan air mata hitam yang telah aku jatuhkan selama 200 tahun. Untuk pertama kalinya dalam 200 tahun, aku menangis air mata yang jernih. Aku menatap Huang Hua dalam keadaan bingung. Aku tidak bisa membayangkan hidup di dunia tanpamu. Di kehidupan berikutnya, mungkin untuk banyak kehidupan. Aku mungkin saja bunuh diri tanpa berpikir. Aku hanya ingin mati. Aku ingin berlutut di hadapan surga. Memohon dengan kedua tangan, memohon. Tolong, tolong bunuh aku. Sekarang, aku benar-benar ingin mati. Jika aku mati dalam kehidupan ini, mungkin aku bisa menemuinya di alam bawah. Tetapi kematian di luar kehidupan ini tidak diperbolehkan bagiku. Saat aku mencoba menjangkau alam bawah, aku akan dikirim ke kehidupan berikutnya. Hanya karena aku berada di hadapannya, aku hampir tidak bisa menahan tangis dan permohonan. Dan kemudian, dia dengan lembut menempelkan kedua tangannya di pipiku. Kau tidak bisa. Hyang Hua, dunia tanpa dirimu adalah sebuah kutukan. Hanya hidup saja adalah kutukan. Kalau begitu, apakah momen-momen yang kita habiskan bersama juga sebuah kutukan? Dia tersenyum dan bertanya. Aku bergetar dan menggelengkan kepala. Itu tidak. Kalau begitu, apakah semua yang aku tinggalkan juga sebuah kutukan dan penderitaan? Dia menunjuk pada pedang kaca tanpa warna dan bertanya. Aku menggelengkan kepala lagi. Kalau begitu. Dia menutup matanya dan mendekatkan bibirnya ke bibirku. Dia menciumku. Aku tertegun, merasakan bibirnya yang dingin dan surreal untuk sesaat. Setelah dia menarik diri, dia bertanya. Apakah apa yang baru saja aku berikan juga sebuah kutukan? Tidak, itu tidak. Hyang Hua memelukku. Apakah aku menjadi roh pengembara atau seseorang membuka gerbang alam bawah,
Aku datang ke sini untuk satu alasan. Mendengar kata-katanya selanjutnya, aku merasa seolah sesuatu yang terkubur dalam hatiku selama 200 tahun sedang dibersihkan dan disapu pergi. Aku mencintaimu. Tidak bisa mengatakannya secara langsung adalah penyesalan yang menggangguku. Aku memeluknya, melepaskan kata-kata yang terikat di hatiku. Aku juga mencintaimu. Hati manusia memang aneh. Saat aku mengucapkan kata-kata yang terpendam dan membaca perasaannya dalam nuansa merah muda niat, aku menyadari aspek tersembunyi dari In Soul Ghost Enchantation. Mungkin sebuah ranah yang tidak dikenal bahkan oleh penciptanya. Tidak, lebih tepatnya, sebuah ranah yang kutemukan dengan jauh melampaui penciptanya. W.O. Wung. Sihir kutukan hitam yang telah menempel di seluruh tubuhku mulai berbalik. Bahkan jika kehidupan seseorang dipenuhi dengan rasa sakit dan kutukan. Jika hati-hati orang saling terhubung dan saling memahami. Mungkin itu bisa menjadi berkah yang tiada akhir. Sihir kutukan hitam berbalik sekaligus, mengungkapkan apa yang tersembunyi. Di reruntuhan kastil hitam, tempat Yuan Li meninggal. Para kultivator pembentukan inti masih mengais-ngais puing-puing untuk harta karun yang disembunyikan Yuan Li. Tempat monster jiwa Naschen terus menghasilkan lebih banyak harta. Kami hampir mati, tetapi itu sepadan. Tapi di mana kultivator Seoran pergi? Salah satu kultivator mencari Seoran. Tidak tahu. Dia terbang dengan cepat ke suatu tempat. Mungkin dia menemukan sesuatu. Aku penasaran harta apa yang dia temukan sehingga membuatnya terbang dengan ekspresi kosong seperti itu. Itu menarik. Nah, itu tidak masalah. Kami telah mengumpulkan cukup untuk diri kami sendiri. Saat mereka merusak kediaman Yuan Li, salah satu dari mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tunggu, apa itu? Bendera kutukan hantu hitam yang digunakan Seo Eun Hyun untuk memobilisasi tubuh Yuan Li. Dari bendera kutukan hantu hitam, cahaya putih yang cerah mulai memancar. Tongkat-tongkat dengan gumpalan hitam yang ditanam dan ditinggalkan Seo Eun Hyun di gurun. Gumpalan-gumpalan di tongkat-tongkat itu mulai bersinar putih dengan cerah. Dan kemudian, boom! Gumpalan-gumpalan itu meledak, mekar seperti tunas. Bunga-bunga yang mekar ditutupi dengan putih murni, masing-masing dengan 6 kelopak. Boom, boom, boom. Mengikuti jalan yang dilalui Seo Eun Hyun, ratusan magnolia putih mulai tumbuh di gurun. Boom! Aku tertawa, menyaksikan mantera putih mekar dari tubuhku. Berkah putih yang muncul di sekitar tampaknya memiliki sifat yang berlawanan dengan mantera kutukan. Lihat itu, kau hidup dan bahkan menciptakan metode baru. Itu hanya In Soul Ghost Enchantation, diungkapkan dengan perasaan yang aku bagikan denganmu. Tetapi itu benar-benar berbeda. Kami berbincang dan tertawa bersama. Itu adalah tawaku yang pertama dalam 200 tahun, tetapi anehnya, tidak terasa canggung sama sekali. Jika aku boleh menyarankan, sebagai sesama pencipta, bolehkah aku memberi nama metode ini? Silakan. Dia mengulurkan tangan menuju berkah yang melayang, yang tampaknya sedang berubah menjadi bentuk magnolia putih. Bagaimana dengan mantra berkah anggrek putih? Apakah itu baik? Aku mendukung tangannya dengan tanganku di bawahnya. Aku akan mengingatnya. Kami menonton berkah-berkah itu melayang ke langit untuk sementara, dan kemudian mata kami bertemu. Jiwanya semakin transparan, naik ke udara. Aku juga tidak akan melupakan. Ya, aku tidak bisa mengontrol suara gemetarku. Tiba-tiba, aku membuka artefak penyimpananku. Aku ingat membacanya di perpustakaan Seoran. Para abadi dari alam lebih tinggi, ketika mereka membentuk persatuan, melakukan ini. Aku mengeluarkan botol terakhir anggur putih merah. Apakah ini akan baik-baik saja? Saat dia melayang lebih tinggi, dia mengangguk. Aku menggeledah artefak penyimpananku. Tidak ada cangkir. Aku tidak punya pilihan selain menuangkan setengah dari anggur putih merah di depan kuburnya sebagai pengganti. Kemudian, aku meminum setengah sisanya di depan dirinya.
Weo Wung. Saat anggur putih merah memasuki inti emasku yang hampir hancur, efeknya aktif, menyambung kembali aku dengan harta dharmaku. Weo Wung. 3.000 pedang kaca tanpa warna yang ditanam di sekitar mulai bergetar. Dan kemudian, saat jiwanya berubah menjadi bola cahaya kecil, kehilangan bentuknya dan naik ke langit. Bola cahaya itu berputar di udara. Seolah-olah dia sedang menari tarian abadi kembar dengan seseorang lagi. Mungkin dia secara tidak sadar mengingat kenangan-kenangan hari-hari ketika dia hidup, momen-momen bahagia, dan gerakan tari mereka. Aku menatap langit tanpa henti, lalu perlahan duduk. Kekuatanku kini memudar. Aku mengambil Norigae miliknya dari pinggangku. Dengan sisa kekuatanku, aku memanaskan warisan itu dengan Danfair, mengubahnya menjadi harta dharma. Aku menutup mata dan memegang Norigae itu erat-erat di hatiku. Entah itu efek sisa dari anggur putih merah atau Norigae itu sendiri, aku merasakan koneksi yang kuat terjalin. Kekuatanku mulai memudar. Jeritan putus asa terakhir Yuan Li bergema dalam pikiranku. Apa perbedaan antara berkah dan kutukan? Mungkin perbedaan antara berkah dan kutukan bukanlah kehidupan dan kematian. Mungkin, jika hati-hati orang terhubung, itu adalah berkah. Dan jika hati-hati terputus, itu adalah kutukan. Kehidupan ini telah menjadi neraka. Tetapi di ujung neraka ini, aku menghubungkan hatiku. Mungkin neraka dan surga. Kutukan dan berkah. Ditentukan oleh hubungan antara hati manusia. Dengan pemahaman ini, aku melarikan diri dari jeritan terakhir Yuan Li. Aku mencintaimu. Terima kasih. Telah berbagi hatimu denganku. Dengan senyuman samar, semua energi sepenuhnya mengalir keluar dari tubuhku. Meridian dan inti emasku, yang seharusnya sudah runtuh jauh sebelumnya, mulai kehilangan kekuatannya. Dengan demikian, di tepi neraka, aku menutup mataku di surga. Weo Wung. Saat Seo Eun Hyun menutup matanya, pedang kaca tanpa warna yang tersebar di sekitarnya mulai terbang ke udara. Pedang-pedang itu, kini terhubung kuat dengan pemiliknya, mulai kembali ke tubuhnya satu persatu. 3.000 pedang kaca tanpa warna, kembali ke inti emas dari Seo Eun Hyun yang tersenyum yang telah meninggal, mulai menusuk tubuhnya satu persatu. Tiba-tiba, Norigae Seo Eun Hyun dan 3.000 pedang kaca tanpa warna secara bersamaan memancarkan cahaya terang. Ibu dari Buk Hyang Hua. Istri dari Buk Jung Ho, Maka Myeon. Ada dua pohon yang tumbuh dekat pohon magnolia di makam. Dua pohon yang entah bagaimana tumbuh selama lebih dari 200 tahun, mekar pada hari yang sama. Pohon kuince dan magnolia putih. Dari setiap dua pohon itu, sebuah bunga jatuh. Bunga dari kedua pohon itu mendarat di altar yang disiapkan untuk upacara pernikahan 200 tahun yang lalu. Dan kemudian, wos! Sebuah angin dari dalam makam membawa bunga kuince menjauh dari altar, ke suatu tempat di gurun. Magnolia putih tetap di tempatnya, sementara bunga kuince terbang ke tempat yang tidak diketahui. Ini adalah pengembalian ke-11 Seo Eun Hyun.